Hai, kembali lagi di Sabun Channel. Di video kali ini, saya akan membahas kembali lanjutan video sebelumnya. Sun Wukong Chapter 102. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol suka, komen, dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan antara Zubaji dan Raja Selatan, dan kehancuran cermin pusaka milik Raja Selatan, yang mengakibatkan Tang Sansang dan yang lainnya berhasil bebas dari kaca tersebut. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita bahas di episode kali ini. Let's go. Di awal chapter kita diperlihatkan Bai Long yang bertanya-tanya siapa yang telah menghancurkan cermin itu. Dan pasukan batu kecil itu pun mengatakan jikalau dialah yang melakukannya. Ternyata sejak awal pasukan batu kecil itu belumlah pergi. Tang Sansang pun tidak mengira jikalau dialah yang menjadi penyelamat. Di sisi lain Xiao Yu pun gembira menyambut kedatangan mereka, dan mengatakan tolonglah bantu Baji. Dia sudah bertarung dari tadi mati-matian. Baji pun bertanya apa yang terjadi. Xiao Yu pun mengatakan jikalau Tang Sansang telah keluar dari cermin. Dia pun mengatakan jikalau waktunya buat dia beristirahat. Baji pun berubah ke wujud aslinya dan mengatakan jikalau dia sangatlah lelah. Bai Long pun kagum kepadanya karena dia berhasil bertarung seimbang dengan Raja Selatan yang sangat kuat. Sementara Raja Selatan pun pusing karena semua rencananya sudah gagal. Dia harus memulainya lagi dari awal sekarang. Dia pun menyuruh dua bawahannya tersebut mengurus mereka semua. Dua bawahannya tersebut pun mulai menyerang dan mengatakan serahkan saja semua kepada mereka. Wu Jing dan Bai Long pun tidak tinggal diam, dia langsung menyerang Dewa Kegelapan itu. Namun Auzu dan Yu malah mencari tempat persembunyian Wakakakakaka. Dan pertarungan mereka pun tidak bisa dihindarkan lagi. Sedangkan Raja Selatan memikirkan mau menggunakan harta yang mana karena dia mempunyai banyak harta. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan. Namun sayang sebelum dia berhasil mengaktifkan harta miliknya, Tang Sansang telah berada di dekatnya dan memanggil namanya. Tang Sansang mengatakan bahwa Raja Selatan itu telah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan koleksi hartanya. Raja Selatan pun membenarkan hal itu. Bahkan dia membutuhkan ratusan tahun untuk mengumpulkannya. Seperti salah satu harta larva ulat sutra es, dia menghabiskan setengah tahun untuk menjaganya. Di Gunung Surga, Tang Sansang pun merespon kagum dan mengatakan sekarang dia akan memukul kepala Raja Selatan. Dan harta yang mana yang akan dia gunakan untuk menghentikannya. Raja Selatan yang mendengar itu pun kesal dan mengatakan bahwa Tang Sansang sungguh tidak sopan. Dia hanya bermimpi jikalau mau memukul kepalanya, dan akan memilihkan harta yang tepat untuk menghabisi Tang Sansang. Tang Sansang pun langsung menghajarnya dengan tinjuan seribunya, sehingga membuat Raja Selatan terlempar dan membuat bangunan di belakangnya hancur. Semua yang melihatnya pun kagum dan kaget melihat kekuatan Tang Sansang. Raja Selatan pun bangkit, dan mengatakan jikalau sebenarnya dia akan membiarkan mereka setelah mengambil sutra. Namun sekarang berbeda, mereka sudah membuat Raja Selatan murka. Tang Sansang pun dengan cepat memukulnya lagi, dan mengatakan apakah Raja Selatan yang terkenal itu secerewet ini. Raja itu pun kembali terlempar karena tinju Tang Sansang. Anak buahnya yang melihatnya pun tidak menyangka kalau dia bisa dikalahkan oleh seorang manusia. Star itu pun mengatakan sebaiknya mereka mundur saja karena situasinya tidak menguntungkan. Dan mereka harus menyusun rencana baru lagi.
Namun raja itu menolak karena dia adalah dewa yang dihormati. Malah dikalahkan oleh segerombolan makhluk fana. Jinggan itu pun menyetujui perkataan Raja Selatan. Itu membuatnya senang dan meminta bantuan ke Jinggan itu untuk berdiri. Setelah dia bangkit gilanya dia malah menangkap Jinggan dan Star itu. Dia ingin memakannya dengan alasan saat ini dia sedang letih dan butuh darah untuk mengembalikan energinya. Sebelum Jinggan itu mati dia berpesan bahwa dia tidak bisa membunuh Bailong lagi dengan tangannya sendiri. Dan mereka pun tewas setelah Raja Selatan meminum darah mereka sampai habis. Raja Selatan pun membuang semua hartanya dan berniat melawan mereka tanpa hartanya itu. Dan mengatakan kalau kini Raja Selatan kegelapan kini telah hadir. Dia pun langsung mengamuk dan langsung menyerang Tang Sansang. Dia mengayunkan tangannya seperti pedang ke arah Tang Sansang. Dan serangan itu sangatlah luar biasa. Untungnya Tang Sansang mampu menghindarinya. Dia mengatakan kalau Tang Sansanglah yang pertama merasakan kekuatannya. Saat menyerangnya lagi Tang Sansang mencoba untuk menahannya. Namun dia tidak sanggup. Dan kalau dipaksakan tangannya malah bisa terpotong. Wu Jing pun datang untuk menyelamatkan gurunya. Raja itu pun berhasil menghindarinya dan berputar di udara. Dan mengeluarkan ilmu tebasannya yang seperti angin tornado yang mengeluarkan cahaya ungu. Nama jurusnya adalah pedang tanpa bayangan. Tang Sansang pun berteriak kalau mereka haruslah menghindari serangan itu. Dan benar saja serangan itu pun memiliki dampak yang sangat mengerikan. Dan mengatakan bahwa dia akan membunuh selama dia senang. Dan saat ini kita diperlihatkan masa lalu Wirudaka si Raja Selatan. Dia adalah sosok yang sangat dihormati dan dipandang tinggi di surga. Namun dia masih memiliki sisi sakit hati. Karena semakin besar kekuatan yang dia miliki, maka semakin banyak larangan yang dia hadapi. Sehingga membuat jiwanya mati. Dan datanglah sesosok api kegelapan. Yang dipanggil ayah. Dan akhirnya dia bisa melepaskan semua kekuatannya yang selama ini terkekang. Lalu adegan kembali ke pertempuran. Raja Selatan itu mengatakan kepada semua musuhnya. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain menjadi diri sendiri. Lalu Wirudaka berteriak siapapun yang masih hidup setelah menerima pedangku. Ayo keluarlah. Namun sayangnya tidak ada yang menjawabnya karena semuanya telah kabur meninggalkan Wirudaka. Mereka pun lari dengan cepat menghindari si Raja Selatan. Sambil mengatakan kalau ternyata Raja pun bisa tercemar. Bahkan dia memakan temanya sendiri tanpa berekspresi. Yihu pun berkata kalau dia sudah tidak bisa lari lagi. Dan Aushu berkata kalau saja Dewa Naga bisa tercemar pasti itu akan seru. Mereka pun semakin mempercepat langkahnya. Namun tepat di depannya Raja Selatan itu pun muncul menghentikan mereka. Dia mengatakan kalau kabur adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tang Sansang pun berkata kalau dia akan selalu menjaga rahasia itu karena sudah dikalahkannya. Dan akan tetap merahasiakannya. Dan mengatakan lagi kalau mengamuk itu adalah sifat yang tidak terpuji. Raja Selatan pun mengelaknya dan mengatakan kalau tujuan sebetulnya adalah sutra. Namun dia sudah tidak peduli lagi. Dan hanya melakukan hal yang membuatnya bahagia saja. Dan selama dia membunuh mereka maka semua akan baik-baik saja. Namun di sela-sela berbicara ada yang berkata, kalau dia akan menghajarnya kalau dia tidak becus melakukan tugasnya. Lalu Raja Selatan pun marah dan berkata siapa yang berani menyelanya. Dan ternyata yang menyelanya adalah Sun Gokong, yang berdiri tepat di belakangnya. Tapi sayang chapter ini pun berakhir hahaha. Sepertinya pertempuran selanjutnya bakalan tambah seru. Tungguin video
video selanjutnya, tetap stay di channel ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sayonara.